melaksanakan sholat Jumat. Masyarakat mengaku meluapkan kembali kerinduan terhadap ibadah di masjid terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Kemudian selain itu masyarakat juga tampak berselfie ria, berfoto-foto gitu di Masjid Istiqlal yang kebetulan telah kembali dibuka setelah sempat direnovasi. Seperti itu. Fadi, berarti saat ini Masjid Istiqlal sudah bisa digunakan oleh masyarakat umum dengan kapasitas 25% untuk sholat biasa, kemudian 50% maksimal untuk sholat Jumat. Seperti itu bisa dikonfirmasi? Iya, walaupun dari Pemprov DKI telah memberikan kapasitas sebesar 50%, namun dari pengurus Masjid Istiqlal tetap menerapkan 25% seperti aturan PPKM sebelumnya. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Anwar Musadat, seorang warga yang sholat jamaah di Masjid Istiqlal. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dengan Anwar Musadat, asal dari Garut. Aku tinggal di Jakarta Pusat dan kebetulan kan hari ini aku hari libur kerja, jadi pas kebetulan juga Masjid Istiqlal ini baru pertama kali masuk lagi kan buka setelah PPKM kemarin. Alhamdulillah dengan adanya pembukaan Masjid Istiqlal ini kita merasa jadi senang, bahagia gitu karena PPKM ini untuk masalah COVID-19 ini makin mereda gitu dengan adanya penyakit ini gitu. Mudah-mudahan setelah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa secepatnya mengangkat masalah COVID-19 ini gitu. Berarti harapannya ke depan tetap dibuka ya Mas ya? Harapannya semuanya umat muslim, non muslim juga tetap dibuka semua tempat ibadah. Ya, harapan kita. Pemerintah Kota Metro masih mengevaluasi rencana kegiatan belajar mengajar KBM tatap muka di wilayah setempat. Sekda Kota Metro Bangkit Haryo Utomo mengatakan Pemkot Metro ingin berhati-hati dalam melaksanakan KBM tatap muka. Sejumlah persiapan terus dilakukan hingga seluruhnya siap. Terlebih saat ini Metro kembali berstatus sebagai zona merah COVID-19. Pemkot Metro akan mengevaluasi mengenai rencana persiapan KBM hingga seluruh persiapan selesai sebelum mengambil keputusan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Lampung, ada Indra Simanjuntak yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Indra. Ya, sore Firda. Indra, bisa dijelaskan apa saja persiapan sekolah ini untuk KBM tatap muka menjelang nanti? Ya, dari sejumlah sekolah yang kami temui saat simulasi, hampir rata-rata mereka sudah menyiapkan sejumlah fasilitas untuk KBM tatap muka, itu seperti cuci tangan, kemudian pengukur suhu, dan juga jarak antar bangku. Kemudian sesuai aturan juga dari instruksi wali kota, untuk KBM tatap muka, setiap sekolah juga diwajibkan membuat satgas. Nah, satgas ini terdiri dari gabungan antara pihak sekolah dan juga komite atau wali murid. Demikian, Firda. Indra, kemudian bagaimana dengan simulasi yang dilakukan sekolah-sekolah di sana untuk menghadapi KBM tatap muka nantinya? Ya, dari dua sekolah yang tadi kami kunjungi yang sedang simulasi, yaitu SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 4 Kota Metro, semuanya berjalan baik. Jadi simulasi dilakukan di dua tempat. Itu pertama di luar sekolah atau di halaman, kemudian yang kedua di dalam kelas. Nah, untuk setiap murid tadi dalam simulasi itu sekitar 7-8 orang yang ikut belajar dengan satu guru. Demikian, Firda. Kemudian untuk rencana KBM tatap muka ini di Kota Metro sendiri, kapan akan dimulai? Nah, untuk tatap muka sepertinya pemerintah Kota Metro masih berhati-hati atau tidak mau terburu-buru karena kita baru saja kembali lagi berstatus zona merah. Dan kabar terbaru juga dari pusat untuk KBM tatap muka ini, salah satu syaratnya adalah semua siswa harus divaksin atau semua pelajar. Sementara untuk vaksin guru saja di Metro ini masih ada 82 guru yang belum divaksinasi.
Demikian, Firda. Baik, Jadi, terima kasih. Ya. ya, jadi untuk waktu kapan itu masih menunggu aturan pusat seperti apa, demikian, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Indra juga sempat melakukan wawancara dengan Sekda Metro Bangkit Haryo Utomo maksud kami, dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Contoh begini, di SMP Negeri 1 ya disebar formulir untuk mengisi mau KBM atau mau tidak. Nah, dari 600 sekian yang pulang 500 sekian, yang tidak, yang menjawab tidak mau adalah sekitar 76. Berarti hampir mayoritas. Murid. Artinya kan ada yang tetap tidak mau. Ya. Nah, ini akan sebagian besar antusias gitu. Iya, antusias. Pak, terlebih di zona merah ini artinya itu menjadi catatan evaluasi kita ya, Pak? Iya, sebetulnya kawan-kawan, kalau PPKM itu sebetulnya level. Bukan lagi zona itu, Pak. Kita level 3, Iya. sudah ada aturannya. Kok ini berbicara zona gitu. Level kan sudah, Iya. kalau nasional level. Iya. Ini ada zona lagi yang membuat kita heran kan, kemarin tanggal 16 zona kita orange. Berarti sekarang merah lagi. 17 kok sendirian merah. Nah, itu Pak. Apakah itu ada bentuk miskoordinasi dari provinsi itu, Pak? Bisa juga. Soal kita masih yang zona, kedua, sedangkan ada atau level. data-datanya kita untuk penerapan PPKM level 3-nya gimana itu, Pak? Level 3 apakah berkaitan dengan zona merah atau level 3 kita masih tetap sampai dengan tanggal 23 Agustus. Nah, tapi kita, kawan-kawan media, kita harus hati-hati memberlakukan kegiatan belajar mengajar. Harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Jangan sampai sudah masuk, kita tidak siap, terpapar di sekolah. Kasus sebaran COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan mengalami penurunan dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, sepekan lalu sebanyak 1.120 tenaga kesehatan di wilayah setempat menjalani vaksinasi jenis Moderna untuk mengantisipasi penyebaran terhadap tenaga medis. Setelah mengalami penurunan cukup signifikan, alhasil status zona merah di Oku Selatan kini berubah kembali ke wilayah dengan status zona oranye. Perubahan tersebut membuat salah seorang warga Oku Selatan sekaligus pemilik usaha warung bakso senang. Sebab perubahan zona dalam 2 hari terakhir membuat usaha miliknya mulai kembali datangi pelanggan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Sriwijaya Pos yang ada Alan yang sudah tersambung bersama kami. Halo Alan. Ya, halo Firda. Alan, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini dalam hal sebaran COVID-19 di Kabupaten Oku Selatan saat ini? Ya, Firda, untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sendiri, tepatnya pada 2 hari terakhir ini, sebaran kasus COVID-19 menurun secara signifikan. Pada pekan lalu, sekitar 605 orang, hanya bertambah sekitar belasan orang saja. Akan tetapi pada sekitar 2 pekan lalu itu mencapai puluhan, sehingga dari Kemenkes Pusat menyatakan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini berada pada zona oranye, padahal sebelumnya ditetapkan sebagai zona merah seperti itu. Untuk saat ini jumlah terkonfirmasi itu mengalami penambahan sekitar belasan orang. Sebelumnya itu 605 orang menjadi 608 orang. Seperti halnya pada untuk kasus yang meninggal dunia itu sebelumnya 70 orang, hanya bertambah sebanyak 3 orang, tetap 4 orang menjadi 74 orang. Dan yang sembuh juga mengalami peningkatan 300 dari sebelum 372 kembali bertambah menjadi 384 orang. Dan juga untuk yang terakhir, untuk yang isolasi mandiri itu sebelumnya 152 menjadi 139 orang. Seperti itu, Gerda. Alan, kemudian dengan adanya penurunan dan juga perubahan status dalam COVID-19 di sana, apa selanjutnya tindakan dari Satgas COVID-19 di wilayah setempat? Tentunya untuk Satgas COVID-19 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tetap siaga perihal kembalinya ke zona oranye ini. Mereka juga tidak ingin kembali ke zona merah dengan melakukan siaga-siaga seperti halnya melakukan aktif
maka edukasi tetap dijalankan pada masyarakat dan juga melakukan pembagian masker, dan juga tim tracer di kecamatan maupun di kabupaten itu diaktifkan atau disiagakan juga. Nah, sementara untuk pasien yang isoman atau isolasi mandiri tetap dipantau secara aktif, dan juga posko tiap desa itu sama halnya dilakukan disiagakan seperti itu. Lalu kemudian bagaimana dengan pembelajaran tatap muka atau PTM di Oku Selatan nantinya? Sementara ini setelah kita dari keterangan Sekda maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Selatan itu untuk pembelajaran tatap muka belum ditentukan itu kapan akan dilakukan, akan tetapi mereka dalam waktu dekat akan melakukan rapat dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Selatan perihal tatap muka tersebut. Akan tetapi namun besar kemungkinan dari dijelaskan oleh mereka bahwa pembelajaran tatap muka akan dilakukan, mengingat kita sudah kembali ke status zona oranye seperti itu. Lalu kemudian dengan adanya penurunan status level status zona yang saat ini oranye di Oku Selatan sendiri, bagaimana tanggapan dari pelaku usaha mikro di sana? Ya, untuk pelaku usaha mikro di Kabupaten Ogan Komering Selatan, khususnya di Kota Muara II ini cukup menyambut baik ya. Cukup senang, sangat senang dengan perubahan status merah ke oranye ini. Sebab karena mereka mengatakan bahwa sebelumnya kalau berstatus zona oranye sekitar sejak bulan Juli lalu hingga Agustus ini, pelanggan atau pembeli di warung-warung bakso atau usaha-usaha lainnya mengalami penurunan, namun seiring waktu terjadinya perubahan zona menjadi zona oranye ini kembali mulai berdatangan, sehingga usaha mereka kembali bisa menghasilkan rupiah untuk mereka, seperti itu saja. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan seorang warga bernama Desi sekaligus pemilik usaha warung bakso di Kota Muara II. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Tanggapan kami ini senang karena kita dari zona merah turun ke zona oranye. Karena pembeli dia mulai duluan datang, sering datang kemarin kan, kemarin tuh sepi. Dengan sekarang penurunan zona merah ke zona oranye, alhamdulillah pelanggan mulai rame lagi. Ke depan, semoga tidak ini cepat berlalu lah yang COVID ini ya. Cepat selesai, biar penghasilan stabil. KRI Semarang 594 milik TNI AL bersandar di dermaga TNI Angkatan Laut Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai 9, Kota Dumai. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda seusai jeda. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif Sidisi untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. KRI Semarang 594 milik TNI AL sejak Senin 16 Agustus bersandar di dermaga TNI Angkatan Laut Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai 9, Kota Dumai.
Kedatangan kapal tersebut ke Dumai dalam rangka memberikan dukungan ketersediaan stok oksigen untuk mengantisipasi kelangkaan daerah yang terdampak pandemi COVID-19 untuk penanganan pasien. KRI Semarang 594 yang difungsikan sebagai kapal rumah sakit juga dilengkapi dengan generator oksigen. Kapal tersebut dikomandani oleh Letkol Laut P. Afrilian Soekarno Timur, merupakan kapal perang berjenis Landing Platform Dock LPD, kelas bantuan rumah sakit buatan PT PAL Indonesia yang masuk ke dalam unsur jajaran Koarmada 1. Untuk informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Pekanbaru, ada Doni Kusuma Putra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Doni. Halo rekan Firda. Doni, bisa dijelaskan dalam rangka misi apa KRI Semarang ini bersandar di Pelabuhan Kota Dumai? Ya, terima kasih rekan Firda. Perlu saya sampaikan juga bahwa memang KRI Semarang ini tiba di Kota Dumai itu pada hari Senin, di mana atas persetujuan atau permintaan dari Bapak Gubernur Riau, yang mana 2 minggu belakangan tersebut kondisi COVID-19 di Kota Dumai dan Provinsi Riau itu sedikit mengalami lonjakan, bahkan khawatir akan ketersediaan oksigen yang makin hari makin menipis. Berdasarkan hal tersebutlah Bapak Gubernur Riau itu mengirim surat permintaan kapal rumah sakit atau kapal KRI Semarang untuk bisa membantu penanganan COVID-19 di Kota Dumai dan juga Riau, khususnya dari penanganan kelangkaan oksigen. Nah, atas dasar tersebutlah KRI Semarang ini datang ke Kota Dumai yang juga untuk mengemban misi keselamatan, ini terkait dengan penanganan COVID-19 untuk stok oksigen yang mana saat ini sudah dirasakan masyarakat Kota Dumai, Bengkalis, dan khususnya juga Provinsi Riau. Seperti itu rekan Firda. Kemudian bisa Anda gambarkan mungkin suasana di dalam kapal ini seperti apa dan prosedur untuk naik ke atas kapal seperti apa informasinya? Ya, ini mungkin memang menjadi kesempatan yang langka ya kepada Tribun Pekanbaru, karena memang di tengah ketatnya ingin naik ke kapal KRI Semarang ini harus dilakukan antigen terlebih dahulu, harus dinyatakan negatif. Setelah dinyatakan negatif, dan itu pun belum bisa langsung naik karena memang harus mendapat persetujuan dari komandan kapal. Setelah mendapat izin dari komandan kapal, barulah Tribun Pekanbaru berhasil naik ke atas. Dan memang saat naik ke atas kapal ini memang hal yang pertama yang terlihat di kapal KRI Semarang ini luar biasa bersih, rekan Firda. Tanpa ada satu puntung rokok pun terlihat di kapal ini, rekan Firda. Setelah melihat-lihat suasana dari kapal KRI ini, Tribun Pekanbaru juga diajak menuju generator atau tempat pengisian oksigen bagi masyarakat atau rumah sakit yang ingin mendapatkan oksigen. Di sana Komandan KRI Semarang menjelaskan beberapa proses, mulai dari pengambilan oksigen atau pengambilan udara hingga diisi ke tabung-tabung oksigen yang sudah disiapkan atau yang diminta oleh masyarakat. Dan juga ini semuanya juga selalu menerapkan protokol kesehatan, rekan Firda. Seperti itu. Doni, kemudian kapal ini kan juga memiliki kemampuan untuk memproduksi oksigen seperti itu. Berapa kapasitas yang dihasilkan? Ya, kapasitas yang dihasilkan, rekan Firda, itu ada sekitar dalam 1 hari atau 24 jam itu bisa menghasilkan sekitar 72.000 liter. Dan inilah yang dibagikan oleh masyarakat yang membutuhkan dengan percuma atau gratis, baik itu dari rumah sakit dan juga masyarakat sekitar. Betul, rekan Firda.
Doni, kemudian bisa Anda jelaskan apa saja fasilitas lain selain oksigen ini yang ada di dalam kapal? Ya, rekan Firda, sempat juga berbincang-bincang dengan Komandan KRI Semarang, yang mana bahwa kapal ini juga dilengkapi dengan ruang isolasi dan juga ruang operasi juga ada, dan juga satu unit ambulan, yang mana hal ini bisa digunakan ketika waktu-waktu emergensi untuk menolong masyarakat dan juga awak kapal yang ada di KRI Semarang. Seperti itu, rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Doni juga sempat melakukan wawancara dengan Komandan KRI Semarang, Letkol Laut Afrilian Soekarno Timur. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dari Bapak Kasal, yaitu dalam misi untuk membantu masyarakat dan rumah sakit di Provinsi Riau terkait dengan pengisian oksigen murni. Kita di sini sampai dengan ada pernyataan dari provinsi mungkin bahwa di sini sudah teratasi masalah yang terkait dengan kekurangan oksigen. Sejauh ini dan sudah berapa banyak oksigen yang kita isi untuk mungkin masyarakat Kota Dumai dan juga masyarakat yang lainnya? Untuk masyarakat di Dumai sampai saat ini kami baru mengisi sekitar 20 tabung. Kemudian kemarin kita di Belitung kita sudah mengisi 41 tabung. Dan sebelumnya kami juga melaksanakan operasi yang sama, yaitu di Surabaya. Kita sudah berhasil mengisi ratusan tabung di Surabaya. Dan dalam satu hari ini kita mampu atau ada membatasi tak berapa tabung yang harus kita isi? Baik, untuk dalam satu hari kita tidak ada pembatasan tabung, namun kita juga harus melihat kapasitas yang dihasilkan oleh oksigen generator dalam satu hari. Karena dalam satu hari kita hanya bisa menghasilkan 72.000 liter oksigen. Gubernur Kaltara Zainal Paliwang meresmikan program subsidi ongkos angkut atau SOA barang dan penumpang dengan moda transportasi udara perintis. Menurutnya masih banyak masyarakat Kaltara yang tidak memiliki akses transportasi melalui darat ataupun air sehingga hanya dapat mengandalkan transportasi udara. Hal ini diungkapkannya saat ditemui di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor pada Jumat 20 Agustus 2020 hari ini. Menurutnya dengan adanya SOA barang dan penumpang, maka perbedaan atau disparitas harga dapat ditekan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltara, ada Maulana Ilhami Faudi yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Faudi. Halo, rekan Firda dan Tribuners. Faudi, bisa Anda jelaskan tujuan dan kemudian subsidi ongkos angkut ini seperti apa? Baik rekan Firda dan Tribuners, pada hari ini Gubernur Kaltara telah resmi mengoperasikan operasional subsidi ongkos angkut penumpang dan barang dengan moda angkutan penerbangan perintis tadi pagi di Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor. Program ini tuh bertujuan untuk membantu masyarakat Kaltara, khususnya yang berada atau tinggal di wilayah perbatasan dan pedalaman yang aksesnya sulit untuk ditempuh dan hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Dengan adanya program subsidi ongkos angkut ini nantinya diharapkan kesenjangan harga-harga seperti harga sembako atau harga material bangunan seperti semen dan sebagainya itu dapat ditekan sehingga tidak terlalu tinggi atau terlalu besar dibandingkan dengan harga-harga di wilayah perkotaan atau di wilayah lainnya di Kaltara. Gitu kan Firda. Kemudian Faudi, untuk jenis armada dan rute penerbangan SOA ini seperti apa informasinya? Baik, untuk jenis armada sendiri yang disiapkan oleh pihak operator, yaitu PT Semua Aviasi Mandiri atau SEMAir, pihak menyiapkan satu jenis pesawat dengan double engine atau twin otter yang nantinya mampu mengangkut hingga 19 penumpang dan juga mampu mengangkut barang gitu seberat sampai 1,5 ton berdasarkan tujuan dan rute penerbangannya. Untuk rute penerbangan sendiri ada beberapa dan dikhususkan untuk 2 kabupaten di Kaltara, yakni di Malinau dan Nunukan. Di antaranya ada di tujuan Longbawan Nunukan, Long Ampu Malinau, dan ada di wilayah dataran tinggi
di wilayah perbatasan seperti di Krayan, gitu rekan Frida. Oh, kemudian dari mana anggaran subsidi ongkos angkut ini sendiri? Untuk anggarannya sendiri sudah dianggarkan dari APBD Kaltara, di mana untuk sewa barang ini dianggarkan sebesar 8,5 miliar rupiah. Adapun untuk sewa penumpang itu dianggarkan 14 miliar rupiah. Dan ini untuk operasional di tahun 2021 ini. Begitu rekan Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Faudi juga sempat melakukan wawancara dengan Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Suatu transportasi udara untuk menjangkau lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang hanya bisa ditempuh dengan transportasi udara, sehingga kita alhamdulillah sudah bisa melaksanakan angkutan barang, angkutan orang ke beberapa daerah kita di Kalimantan yang memang susah terjangkau. Dengan adanya angkutan barang dan orang ini, masyarakat mendapatkan nilai harga yang tidak jauh berbeda dengan harga-harga di kota-kota yang ada di Kalimantan Utara. Kita menekan disparitas harga. Perbedaan harga boleh, tetapi jangan sampai 100% perbedaannya. Ya. Perbedaan harga boleh dan jangan terlalu jauh perbedaannya sehingga tidak ada artinya subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau misalnya harga gula 15.000, kemudian di yang sana 30.000, itu sudah tidak ada arti daripada, jadi tidak ada artinya pemerintah mengeluarkan subsidi angkut barang. Gedung DPD Golkar Samarinda akan dilakukan pengosongan pada Jumat 20 Agustus hari ini. Sebuah truk berwarna merah terparkir persis di depan gedung DPD Partai berlambang pohon beringin tersebut dengan mengangkut beberapa barang seperti lemari, kasur, kulkas, dan sebuah sofa. Namun tak terlihat berkas-berkas penting ataupun aset partai yang ikut dibawa juga. Bersama itu, jajaran Satpol PP Kota Samarinda, pihak Pemkot dan kepolisian hadir, awak media pun juga terlihat hadir di lokasi. Rencana pengosongan gedung yang berdiri di Kompleks Perkantoran Pemkot Samarinda, Jalan Dahlia, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda, Kaltim, sudah dijadwalkan. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Kaltim, ada Muhammad Fairusani yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Fairus. Ya, rekan Firda. Halo, Fairus, selamat sore. Rencana pengosongan ini bagaimana di sana tadi? Baik, rekan Firda, terima kasih. Sore, Tribuners. Untuk rencana pengosongan kantor DPD Golkar Samarinda sendiri sudah dilakukan dan tampak sudah dilakukan bukan penyegelan tapi memasang gembok dan memasang stiker bahwa sudah diserahkan kepada Pemkot Samarinda. Jadi tadi wakil Ketua Bidang Hukum DPD Golkar Samarinda, Lasila, juga sempat menyatakan bahwa untuk dilakukan mediasi dulu dengan Wali Kota Samarinda Andi Harun. Dari hasil mediasi dengan Wali Kota Samarinda sendiri, ia menyetujui akan mengosongkan dan akan melaporkan kepada DPP Partai Golkar serta berkomunikasi dengan DPC Partai Golkar Kaltim. Begitu, Firda. Fairus, mungkin bisa dijelaskan rencana pengosongan ini meminta penangguhan seperti itu. Apa alasan DPD Partai Golkar Samarinda untuk meminta penangguhan? Ya, bukan Firda. Jadi penangguhan diungkapkan oleh Wakil Bidang Hukum Golkar Samarinda tadi bahwa adanya surat yang dilayangkan oleh DPD Golkar Samarinda untuk mengosongkan sendiri atau bersihkan sisa-sisa barang dan aset-aset milik Partai Golkar. Namun hal tersebut dikatakan juga sudah dilakukan jauh-jauh hari, namun penangguhan itu untuk mengosongkan itu
Ketua Bidang Hukum itu mengatakan bahwa untuk adanya surat lanjutan itu tersebut adalah terkait pembelian aset kepada Pemkot Samarinda terkait aset gedung tersebut. Begitu, Firda. Terus kemudian apa yang dilakukan oleh Satpol PP setempat? Apakah di sana juga ada penyegelan? Jadi di sana tadi dilakukan bukan penyegelan, tapi adalah memasang gembok dan stiker. Stiker tersebut ada stiker bahwa kantor tersebut sudah diserahkan oleh DPD Golkar Samarinda kepada Pemkot Samarinda secara resmi menjadi aset Kota Samarinda. Gedung itu sendiri mulai tahun 1986 sudah ditempati oleh Partai Golkar, dan saat ini karena Wali Kota Samarinda sendiri sudah mengatakan untuk dipakai atau untuk beberapa OPD yang masih menyewa di luar daripada kompleks Pemkot Samarinda sendiri, nah nantinya akan dimanfaatkan untuk gedung OPD yang masih menyewa di tempat lain. Begitu rekan Firda. Kemudian apa langkah yang selanjutnya yang ditempuh oleh pihak DPD Partai Golkar Samarinda, Virus? Langkah sendiri tadi sempat mewawancarai Wakil Ketua Bidang Hukum DPD Golkar Samarinda, dia mengatakan bahwa akan ada langkah yang dilakukan termasuk berkomunikasi dengan DPP Partai Golkar. Namun sementara ini pihaknya akan fokus seminggu ini membersihkan untuk mengkosongkan sendiri kantor mereka. Dan terakhir kesepakatan sendiri sudah dilakukan oleh DPD Golkar Samarinda bersama Pemkot Samarinda yang nantinya akan mengosongkan dalam waktu sepekan ke depan. Untuk berkantor lebih jelasnya, Ketua DPD Golkar Samarinda sendiri belum bisa memastikan untuk berkantor di mana nantinya. Begitu. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Kaltim Muhammad Fairusani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kita akan jeda sejenak, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan
Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jaksa penuntut umum telah membacakan tuntutannya kepada terdakwa Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zain di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat 20 Agustus 2021 hari ini. Diketahui Kiflan merupakan terdakwa dalam perkara kepemilikan senjata api dan peluru tajam ilegal yang didapati dari sejumlah orang tanpa dilengkapi surat izin. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Kiflan Zain terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dan menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata api, amunisi, sesuatu bahan peledak sebagaimana dakwaan ke-1. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News, ada Rizky Sandi Saputra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, selamat sore Rizky. Ya, selamat sore Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa dijelaskan atas perkara apa Kiflan Zain ini dituntut dan dituntut berapa tahun kurungan penjara oleh JPO? Ya, jadi Firda bisa disampaikan terdakwa kepemilikan senjata api dan juga peluru tajam ilegal yakni Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zain baru saja atau siang tadi mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum terkait perkara yang dialaminya yakni soal kepemilikan senjata ilegal begitu Firda. Di dalam tuntutannya jaksa penuntut umum menyatakan kalau Kiflan Zain ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dan juga amunisi yang tidak dilengkapi surat atau ilegal begitu Firda, dan dalam tuntutannya jaksa menyatakan kalau misalkan Kiflan Zain ini harus dijatuhi hukuman pidana 7 bulan penjara begitu Firda. Rizky, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini apa? Ya, jadi sebelum tadi jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya, jaksa memberikan beberapa pertimbangan begitu yang menjadi pemberat dan peringan dari terdakwa Kiflan Zain ini. Adapun yang memberatkan karena perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat begitu kata jaksa, dan terdakwa di dalam persidangan selalu berbelit gitu dalam memberikan keterangan. Adapun yang meringankan terdakwa karena pertama terdakwa belum pernah dihukum, lalu kedua karena usia terdakwa yang sudah lansia yakni 74 tahun menjadikan salah satu pertimbangan itu, dan yang paling membuat rekan media heran gitu karena penghargaan yang diterima dari terdakwa selama aktif menjadi TNI itu masuk ke dalam hal yang meringankan terdakwa. Setidaknya ada 14 penghargaan yang disebutkan oleh jaksa penuntut umum di dalam ruang sidang tadi gitu Firda. Oke, Rizky, kemudian ada berapa barang bukti yang disita oleh jaksa sendiri? Berdasarkan surat dakwaannya, jaksa menyita sekitar ada 5 senjata api dan juga puluhan peluru tajam yang keseluruhannya tidak ada surat atau dinyatakan ilegal dan telah dirampas untuk negara begitu Firda. Kemudian terkait setelah adanya tuntutan bulan ini, bagaimana kemudian tanggapan dari Kiflan Zain sendiri? Ya, jadi tadi rekan media juga sempat mewawancarai dari terdakwa Kiflan Zain, dirinya menyatakan kalau perkaranya ini murni karena adanya keadaan waktu itu kontestasi politik di Pilpres 2019, karena memang sebagai informasi kasus ini merupakan kasus yang sudah berlangsung lama begitu, namun proses persidangannya baru kembali dilanjutkan pada hari ini begitu, di mana pada saat itu sedang marak yakni kerusuhan saat Pilpres begitu. Jadi dia mengatakan ini murni bukan kesalahannya, namun dia menerima begitu legowo. Akan tetapi dia menyatakan tidak menaruh dendam kepada siapapun, baik kepada polisi maupun kepada jaksa begitu Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan
terdakwa Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zain selesai sidang tuntutan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Itu saksi semua nanti akan saya buktikan, saya jawab satu persatu. Dalam periode bahwa itu semuanya tidak benar. Kalau memang benar, tutup benar. Mati, umur hidup minimal 20 tahun. Sesuai dengan ancaman hukuman. Benar cuma. Dalam itu ancaman hukuman berat ini cuma 7 bulan. Boleh supaya bisa saya cuma ya pro forma lah bahwa saya bersalah. Masih 7 bulan karena saya sudah ditahan 7 bulan. Tapi nggak apa-apa. Saya tidak menyalahkan siapapun. Keadaan sudah memang situasi politik pada tanggal 29 Mei, 21-22 Mei yang kerusuhan itu cari siapa yang punya senjata nembak. Nah, kebetulan itu tangkap, gatuk-gatukkan mas saya. Tapi nggak apa-apa. Saya akan mengadakan pembelaan. Dan saya nyatakan saya tidak bersalah dan bisa saya buktikan. Nanti saya serahkan sama hakim. Tapi saya tidak dendam pada siapapun. Tidak dendam sama jaksa, tidak dendam sama polisi. Kondisional politik, saya menerima keadaan itu. Pasca penangkapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong dan bendaharanya, Wali Kota Sorong Lambert Jitmau angkat bicara. Jitmau mengatakan terkait dengan Kepala Dinas, pihaknya meninjau kembali hal yang terbaik. Terkait orang untuk menggantikan Kepala Dinasnya, pihaknya belum mau mengambil langkah. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Resort Sorong Kota AKBP Ari Nyoto Setiawan mengatakan penangkapan tersebut berdasarkan laporan polisi berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Raharusun yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Safwan. Halo Firda. Safwan, bisa dijelaskan bagaimana tanggapan Wali Kota Sorong sendiri terkait adanya penangkapan Kepala dan juga Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di sana? Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini berdasarkan wawancara kami dengan Bapak Wali Kota Sorong sendiri, beliau memang sempat mendengar informasi penangkapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan serta bendaharanya. Namun beliau enggan untuk berbicara, mengambil langkah lebih jauh untuk pemecatan dan lain-lain terkait dengan kedua tersangka yang menggelapkan anggaran khususnya untuk honorer dan juga PNS di lingkup Kota Sorong sendiri. Gitu. Kemudian, Safwan, apakah ada upaya untuk pergantian sementara Kepala Dinas dan juga bendahara ini di Dinas Pendidikan Kebudayaan sana? Ya, terkait dengan upaya pergantian ataupun rolling jabatan Kepala Dinas Pendidikan, beliau memang sempat melontarkan bahwa jabatan ini adalah jabatan strategis dan memang tidak boleh lama untuk kosong. Namun beliau juga tidak mau mengambil langkah yang secepat kilat karena keputusan yang paling tertinggi adalah keputusan yang ada di pengadilan, sehingga beliau akan mengikuti proses hukumnya dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian. Firda. Kemudian bisa dijelaskan sedikit mungkin mengenai kronologi penangkapan kedua orang ini seperti apa informasinya? Ya, Firda. Berdasarkan wawancara kami dengan Kapolres Manokwari, Kapolres Sorong Kota, beliau menjelaskan bahwa kasus ini adalah kasus yang sudah sejak 2019, namun LP-nya baru masuk sekitar 2020, sehingga pihak kepolisian melakukan tindak lanjut dalam hal ini mendalami kasus tersebut. Ternyata dalam usulan anggaran untuk insentif ASN khususnya di guru di SD dan SMP dan juga honorer, pegawai honorer di lingkup SD dan juga SMP, itu yang diusulkan sebanyak 11,6 miliar. Namun dalam perjalanan sekitar kurang lebih 461 juta dikorupsi oleh kedua tersangka, sehingga pada tanggal 16 Agustus 2021 kemarin
mereka langsung dijemput oleh pihak kepolisian dan hingga hari ini statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan mereka sedang menunggu proses lebih lanjut. Menurut informasi yang saya dapat kemarin juga, kedua tersangka rencananya akan dilimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan akan disidangkan di Pengadilan Tipikor di Manokwari. Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Safwan juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau, terkait hal ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, beliau kepala dinas bantu saya. Tapi karena situasi begitu, jadi kita sepakat saja, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Nanti jalan lah. Nanti semua pasti akan lalu dalam arti ya proses hukum jalan kalau misalnya itu terjadi. Jadi harapan kita berdoa nanti dari pihak kepolisian kita bisa melihat yang terbaik. Itu aja. Bapak, apakah beliau masih menjabat sebagai kepala dinas atau sudah pensiun atau gimana? Beliau sebetulnya sudah terima SK pensiun dah. Beliau tinggal 4 bulan 5 bulan ke depan sudah pensiun. Pengusulan mungkin SK sudah ada itu. Hanya tinggal waktu jatuh tempohnya aja. Apakah dalam waktu dekat tidak ada ditunjuk untuk kepenggantian sementara atau itu masalah nanti lah. Ya, kita kelola baik tuh. Tapi kalau terlalu lama juga tidak boleh. Siap. Karena itu jabatan-jabatan strategis yang membutuh harus ada pejabat yang bisa melaksanakan tugas dan pelayanan. Dan saya lihat cara baik lah. Iya. Yang itu kan urusan. Jadi untuk sementara waktu yang kalau untuk itu kan ada di sak Bapak saja. Oke, siap. Tidak perlu dieksposkan. Siap. Satres Narkoba Polres Nrekang menangkap seorang pemuda bernama Syamsir Sayang, 25 tahun, warga Desa Mundan, Kecamatan Masale, Kabupaten Nrekang. Pemuda tersebut ditangkap lantaran ketahuan menanam pohon ganja di halaman rumahnya di Desa Mundan, Kecamatan Masale, Kabupaten Nrekang. Penangkapan terhadap pelaku diumumkan langsung oleh Kapolres Nrekang AKBP Dr. Andi Sinjaya dalam press release di Mako Polres Nrekang pada Jumat 20 Agustus siang. Menurut Andi, penangkapan terhadap pelaku dilakukan pada tanggal 15 Agustus kemarin di kediamannya. Penangkapan terhadap Syamsuri Sayang ini berawal dari laporan warga bahwa terdapat pemuda yang menanam ganja di daerahnya. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Timur, ada Aziz Albar yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Aziz. Ya, halo Firda, halo Tribuners. Aziz, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penangkapan dari tersangka ini? Iya, jadi pada tanggal 15 Agustus kemarin, tim Satres Narkoba Polres Nrekang mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa terdapat masyarakat atau salah satu pemuda melakukan penanaman pohon yang diduga ganja, yang mana pohon tersebut ditanam sudah hampir 3 bulan di rumahnya, dan pohon tersebut sudah tumbuh sampai 30-40 cm. Dan hal itu membuat kecurigaan terhadap pelaku karena ini daunnya dipetik sendiri dan untuk dikonsumsi sendiri seperti itu. Aziz, kemudian bisa dijelaskan di mana bibit ganja yang ditanam ini diperoleh dari mana? Iya, jadi berdasarkan interogasi awal terhadap pelaku, bibit ganja yang didapatkan atau ditanam oleh pelaku sendiri ini didapatkan oleh seorang rekannya di salah satu kabupaten tetangga, yakni Kabupaten Tanah Toraja. Seperti itu, Terda. Kemudian Aziz, tersangka ini berdasarkan pemeriksaan sementara, ancaman hukuman nantinya bagi pelaku seperti apa informasinya? Iya, jadi berdasarkan keterangan dari Kapolres Nrekang sendiri, AKBP Andi Sinjaya, pada saat press release tadi siang, ini menyatakan bahwa pelaku ini diancam pasal 112 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara atau denda sekitar 800 juta rupiah. Ini karena tersangka terbukti dan mengantongi ganja dan yang dibungkus dalam saset plastik ini, yang ganja yang diperoleh sendiri yang menjadi barang bukti tersebut ini dipanen langsung dari ganja yang ditanam oleh pria tersebut.
jumlah ganja sendiri sebenarnya yang ditanam ini ada 10 bibit ganja yang diperoleh dari rekannya dan ditanam, hanya saja yang berhasil tumbuh ini hanya ada 1 batang, seperti itu. Kemudian berdasarkan pemeriksaan sementara, bagaimana kesaksian pelaku? Iya, jadi berdasarkan pemeriksaan awal dari pihak kepolisian, pelaku sendiri mengakui bahwa ganja tersebut memang dirinya sendiri yang melakukan menanamnya dan ini ingin dikonsumsi sendiri sebagai obat tidur. Artinya ketika pelaku ini merasa lelah dan ingin tidur karena pelaku adalah seorang petani dan ingin tidur, dia mengonsumsi ganja tersebut bersama salah satu rekannya dan salah satu rekannya sendiri ini masih dalam pengajaran oleh pihak kepolisian. Oke, baik, terima kasih. Tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kapolres Nrekang terkait adanya pengedaran ganja, terkait penanaman ganja oleh pelaku ini. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Dengan dugaan itu, pihak penyidik melakukan penyitaan dan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan pada tanggal 15 Agustus, dan saat ini yang bersangkutan kami lakukan penanganan dan penahanan, dan juga yang bersangkutan kita terapkan dengan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dengan pidana denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar rupiah. Kami dari pihak kepolisian juga mengimbau pada masyarakat agar jika menemukan adanya penyalahgunaan ataupun juga pemanfaatan bagaimana yang kita temukan saat ini, mohon agar melaporkan kepada pihak kepolisian agar kami juga dapat melakukan tindakan dan utamanya pencegahan agar peredaran narkotika yang seperti ini. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Masih bersama saya Firdanana di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Seorang oknum anggota TNI berinisial SI yang dikabarkan sebagai Babinsa Koramil Palmerah menganiaya warga pada Rabu 18 Agustus 2021. Ia menganiaya warga di Jalan Balai Rakyat RT 5, RW 5, Kelurahan Balai Kambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Indra, korban penganiayaan, mengatakan belum berani membuat laporan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Warta Kota Live, ada Miftahul Munir yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Munir. Halo, Firda.
Munir, bisa dijelaskan bagaimana kronologi penganiayaan yang dilakukan oleh anggota TNI ini? Baik, untuk kronologi penganiayaan anggota TNI terhadap seorang warga di Jalan Balai Rakyat RT 5 RW 5 itu berawal ketika anggota TNI, oknum TNI ini melintas menggunakan mobil berwarna putih, kemudian mengklakson di seisi gang karena ia ingin melintas banyak motor ketika itu. Akhirnya pihak warga atau korban ini memindahkan salah satu motor jenis Yamaha Vino. Usai memindahkan motor jenis Yamaha Vino, si korban ini duduk di atas sepeda motor. Kemudian si pelaku ini membuka kaca spion dan menanyakan kepada korban mengenai harga dari narkoba jenis sabu per gramnya berapa. Kemudian ketika dijawab oleh si korban tidak tahu berapa harganya, si korban ini menanyakan apakah oknum TNI ini yang melaporkan juga. Pada saat itu si korban ini sempat ditangkap sama Polsek Kramat Jati. Namun sebelum dijawab, pihak atau oknum TNI ini langsung turun dari mobil dan melakukan penganiayaan karena si korban merasa oknum TNI inilah yang sudah menjadi atau melaporkan dia ke aparat kepolisian Polsek Kramat Jati melalui seseorang yang bernama Ibu Gaga. Seperti itu, rekan Firda. Munir, kemudian bisa dijelaskan apakah korban dan oknum Babinsa Koramil ini apakah mereka saling mengenal? Baik, untuk korban dan pelaku sendiri sudah saling mengenal karena korban ini merupakan warga sekitar dan sejak kecil juga sudah mengenal oknum anggota TNI tersebut, sehingga kejadian ini kedua belah pihak saling mengenal dan belum ada pertemuan pas kejadian. Demikian rekan Firda. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai kondisi korban seusai mengalami dikeroyok oleh oknum anggota TNI ini. Bagaimana kondisinya? Oke, untuk kondisi korban hari ini itu masih terdapat luka lecet di bagian kepala, kemudian punggung, serta leher, kepala pun benjol, kemudian di jidat itu ada sedikit lecet, sehingga korban masih ada rasa trauma ketika bertemu dengan oknum anggota TNI tersebut. Demikian rekan Firda. Munir, bisa dijelaskan kabarnya korban ini tidak berani untuk melapor ke pihak kepolisian ataupun Denpom Jaya. Apa alasan korban sendiri tidak berani melapor? Baik, alasan korban sendiri tidak berani melapor karena oknum TNI ini atau pelaku ini merupakan dari salah satu instansi aparat negara, sehingga si korban merasa takut kalau anggota keluarganya menjadi sasaran kekerasan dari oknum TNI tersebut atau orang suruhan dari oknum TNI tersebut, sehingga mereka atau korban sendiri tidak mau memperpanjang masalah ini sebenarnya karena takut. Namun demikian beberapa waktu lalu atau pada hari Kamis kemarin, korban itu sudah beritikat ingin mendatangi Polsek Kramat Jati dan Denpom Jaya, Kodam Jaya di Cawang. Namun karena berpikir dua kali keselamatan nyawa daripada keluarganya, karena saat ini istri korban juga sedang hamil, kemudian korban sendiri punya anak yang masih kecil, sehingga korban takut untuk melaporkan kejadian ini ke Denpom Jaya ataupun Polsek Kramat Jati. Demikian rekan kerja. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Indra Hatta, 31 tahun, seorang korban yang mengalami penganiayaan oleh oknum anggota TNI di sana. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Tim kita nih dari Madu, buru-buru pindahin motor. Tim Madu tim apa nih? Itu karyawan Madu. Oh iya. Jadi kan sering banyak tamu buat tim Madu. Lanjut. Jadi kita harus buru-buru tuh pindahin motor supaya mobil itu bisa lewat. Nah, saya kebagi motor yang Vino. Iya. Kebagi motor yang Vino, saya pindahin ke gang. Dan itu nggak pakai lama, saya pindahin ke gang. Waktu-waktu saya nungguin itu mobil lewat kan, supaya itu motor saya pindahin lagi. Begitu saya lagi duduk main HP, nggak tahu itu mobil berhenti. Pas berhenti
buka kaca, itu langsung nanya saya, nanya ke saya, itu harga harga narkoba gitu Pak. Yang ini berapa sekian harganya gitu. 1 gram ya, 1 gram berapa harganya? Saya bilang nggak tahu. Saya nanya sampai 4 kali, saya bilang nggak tahu. Karena dia macing-macing saya nanya harga narkoba berapa, saya tanya, Pak, kemarin Bapak ya yang ngebantu istrinya Gagah buat nangkep saya. Udah itu yang keluar dari kata-kata mulut saya itu doang. Langsung dia buka pintu, langsung perut saya diajar tuh, berat. Udahlah sampai benar-benar habis badan saya. Pemilik uang palsu di Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Sebelumnya warga Masaran dihebohkan dengan penemuan uang total Rp9.950.000 yang ditinggal pemiliknya. Warga curiga pemiliknya ialah S, 38 tahun, warga Dukuh, Desa Taraman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kasihumas Polres Sragen AKP Suwarso mengatakan, setelah melakukan pencarian akhirnya terduga pelaku S berhasil diamankan. Polisi berhasil mengetahui keberadaan terduga pelaku yang menginap di sebuah hotel. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Solo, ada Septiana Lestari yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Septi. Halo Fida. Septi, bisa dijelaskan bagaimana awal mulanya terbongkarnya adanya praktik uang palsu di Sragen ini? Ya, diawali dari 2 pendatang yang ke Kabupaten Sragen, di mana diduga ingin menyewa sebuah kontrakan atau kos-kosan di Kecamatan Masaran. Dan di situ setelah dibuka terdapat 1 buah koper berwarna hitam dan dibuka ternyata isinya berupa uang. Karena mencuriga uang tersebut adalah uang palsu, makanya dari pendatang tersebut menelpon dari ke Polsek Masaran. Dan setelah dicek oleh jajaran polisi dan jajaran Polsek Masaran, benar uang tersebut uang palsu yang senilai Rp9.950.000. Septi, kemudian bagaimana untuk kronologi penangkapan dari pelaku sendiri ini? Pelaku berhasil ditangkap oleh jajaran Polsek Masaran dengan dibantu tim Resmob Polres Sragen, di mana ditangkap di hari Jumat kemarin sekitar pukul 4 pagi di sebuah hotel di kawasan Kabupaten Sragen. Dan itu berdasarkan penyelidikan dan pencarian yang dilakukan oleh polisi, dan karena memang sebelumnya sudah diketahui identitas dari yang diduga pemilik uang palsu tersebut. Gitu. Kemudian Septi, apakah berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, bagaimana kemudian pengakuan dari pelaku sendiri? Hingga kini pengakuan dari pelaku motif untuk menyimpan atau memiliki uang palsu tersebut belum diketahui dan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Baik, terima kasih wartawan Tribun Solo, Septiana Lestari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pada Kamis 19 Agustus 2021 pagi, Bupati Bangka Mulkan melakukan sidak tambang ilegal di lahan atau aset milik Pemkab Bangka yang berada di wilayah Aik Bakung, Aik Ruwai, Pemali, dan Bangka. Bersama dengan Kasatpol PP Kades Air Ruwai, Camat Pemali, dan Kapolsek Pemali, Mulkan mendatangi lahan milik Pemkab Bangka yang kini telah dipenuhi lubang bekas penambangan. Kala itu tak ada satupun aktivitas penambangan yang terjadi. Yang ada justru hanyalah peralatan penambangan milik warga yang tergeletak dibiarkan begitu saja. Bupati Bangka Mulkan mengatakan bahwa penambangan ilegal di wilayah Aik Bakung, Aik Ruwai, Pemali ini belum berlangsung lama dan baru berselang sekitar 3 hari terakhir. Meski demikian, sudah ada sekitar 60 mesin penambang yang sudah standby dan siap mengeruk hasil timah di tanah seluas 5 hektar milik Pemkab Bangka tersebut. Mulkan mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan langkah persuasif untuk memperingatkan masyarakat untuk tidak menambang di sana. Untuk informasi lebih detailnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Bangka Pos, ada Arya Bima Mahendra yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Arya. Di Bangka ke lokasi tambang ilegal tersebut.
Ya, baik Firda. Kemarin, tepatnya pagi, hari Kamis tanggal 19 Agustus tahun 2001, Bapak Bupati Bangka, Bapak Mulkan melakukan sidak ataupun inspeksi mendadak ke salah satu tambang ilegal yang berada di lahan ataupun aset milik Pemkab Bangka yang berada di wilayah RT 1 Dusun Air Bakung, Desa Airway, Kecamatan Pemali, Bangka. Nah, di situ inspeksi mendadak ataupun sidak tersebut dilakukan atas hasil tindak lanjut dari laporan warga setempat dan pemerintah desa, di mana saat itu Bapak Bupati Bangka bersama dengan Kasat Pol PP Kabupaten Bangka, Kades Airway, Camat Pemali, dan Kapolsek Pemali melakukan inspeksi di lokasi penambangan ilegal tersebut. Seperti itu, Firda. Karena berdasarkan pantauan Anda di lokasi sana, bagaimana kondisi lingkungan ini di lokasi penambangan ilegal tersebut? Ya, untuk kondisi di lokasi penambangan ilegal tersebut, di mana terlihat sudah cukup banyak lubang-lubang dan peralatan-peralatan milik penambang ilegal di sana, di mana saat dilakukan sidak oleh Bupati Bangka tidak ada satupun aktivitas penambangan yang sedang dilakukan. Tapi berdasarkan hasil pantauan kami, kemarin beberapa orang penambang terlihat sedang mengangkut ataupun menyelamatkan alat-alat penambang mereka supaya tidak diamankan ataupun disita sementara oleh petugas. Seperti itu, Firda. Kemudian apa langkah pemerintah setempat dalam menangani penambangan ilegal lahan yang milik pemerintah daerah tersebut? Ya, sampai saat ini pemerintah Kabupaten Bangka masih terus melakukan langkah persuasif dan tidak ada melakukan penertiban ataupun penahanan secara hukum baik kepada penambang ilegal tersebut. Hal itu dikarenakan saat ini memang kondisi perekonomian masyarakat sekitar memang sedang sulit-sulitnya, ditambah lagi saat ini harga timah di Kabupaten Bangka cenderung meningkat ataupun naik, sehingga hal tersebut membuat masyarakat tergiur untuk melakukan penambangan ilegal di sana. Meski demikian, Pemkab Bangka bersama dengan jajaran kepolisian akan terus melakukan peringatan ataupun langkah persuasif agar penambangan di sana bisa segera dihentikan. Seperti itu, Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Bupati Bangka, Mulkan. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Selaku pemerintah daerah, jadi nanti ketika kita sudah katakanlah membangun, ya otomatis kan semua kan pasti ada land clearing ya seperti itu. Pak, rencananya lahan ini sih sebenarnya mau dibangun apa Pak? Atau tempat apa? Ya, memang lahan ini kan seluas 5 hektar. Ya. Untuk master plan yang pertama adalah untuk terminal, yaitu tipe B. Yang kedua adalah nanti kita akan bangunkan untuk Rusunawa, itu program daripada pemerintah pusat. Tetapi ketika kita tidak menyiapkan lahan kan otomatis program pemerintah pusat tidak akan direalisasikan atau dikucurkan di pemerintah daerah. Sehingga kami mempersiapkan dulu untuk lahan ini, sehingga kami juga berharap kepada masyarakat karena ini juga akan merupakan kepentingan kita bersama, ya otomatis ke depan mari kita bersama-sama lah untuk saling pengertian lah. Pak, terakhir Pak, pesan kepada masyarakat Pak yang masih ngeyel Pak, istilahnya yang masih ngeyel melakukan penambangan ilegal di sini Pak. Iya, bukan berarti ngeyel, kan tadi kan karena mereka kan suatu kebutuhan kan seperti itu. Tetapi marilah kita sama-sama mengertilah bahwa ini bukan keinginan dari pemerintah daerah melarang daripada masyarakat kita untuk berusaha, tetapi ini kan berbenturan dengan aturan hukum ataupun ini kan merupakan aset daerah yang harus kita sama-sama amankan karena ini merupakan kekayaan daripada daerah dan kekayaan masyarakat ataupun rakyat yang ada di Bangka. Tribuners, kita akan jeda sejenak, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai ini. Tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah, itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Munculnya kabar adanya peningkatan status Gunung Lokon langsung ditanggapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tomohon. Kepala BPBD Kota Tomohon langsung melakukan koordinasi dengan pos pemantauan gunung. Meski tak ada peningkatan, namun menurut Kalangi, Gunung Lokon sebetulnya sudah berstatus level 2 atau waspada sejak tahun 2015 lalu. Kalangi menyebut dengan status tersebut seharusnya tidak diizinkan adanya aktivitas pendakian dengan jarak 1,5 km dari kawah puncak.
BPBD akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar nantinya memantau para pendaki masyarakat yang hendak mendaki di Gunung Lokon. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Manado. Ada Hesli Marentek yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo, Hesli? Ya, halo. Ya, terima kasih Mbak Firda. Hesli, bisa dijelaskan apa yang terjadi, apa memang terjadi peningkatan aktivitas Gunung Lokon di sana? Ya, jadi semenjak tadi ada kabar terkait bahwa adanya peningkatan aktivitas Gunung Lokon. Jadi langsung menyusul ada kabar tersebut, langsung ditindaklanjut dari BPBD yang meninjau langsung di pos pemantauan gunung berapi, Gunung Lokon dan Mahau. Jadi langsung dilakukan pengecekan dan ternyata tidak ada terjadi peningkatan. Gimana dan kapan ada kabar terkait adanya peningkatan status ini? Ya, Mbak Firda, kabar ini sebetulnya sudah beredar sejak kemarin dan beredar melalui media sosial, juga di pesan-pesan singkat WhatsApp bahwa ada terjadi peningkatan di Gunung Lokon. Namun dengan hasil koordinasi tadi bahwa sudah diklarifikasi dari pihak BPBD bahwa ternyata Gunung Lokon ini sudah dalam status level 2 atau waspada sejak tahun 2015. Namun semenjak tadi dari kemarin baik di Facebook ataupun di WhatsApp itu beredar kabar bahwa ada terjadi peningkatan, namun sudah diklarifikasi tadi. Ya, Mbak Firda. Berarti ini adalah kabar hoax seperti itu ya, masih Gunung Lokon saat ini masih berstatus sebagai level 2 waspada. Kemudian langkah-langkah dari pihak-pihak terkait untuk pendakian di Gunung Lokon seperti apa informasinya? Ya, jadi Mbak Firda tadi sesuai koordinasi dengan wawancara dengan BPBD Kota Temon, Kepala BPBD Robi Kalangi tadi menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan penindakan dengan bekerjasama dari pihak kepolisian ataupun TNI untuk memantau aktivitas para pendaki ini. Apalagi kan seperti diketahui Gunung Lokon belakangan menjadi salah satu tujuan favorit para pendaki ataupun warga di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, makanya tadi telah dilakukan dan dari informasi terbaru sekira setengah jam yang lalu telah dilakukan penutupan di jalur masuk Gunung Lokon baik di jalur 1 dan jalur 2. Ya, demikian Mbak Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala BPBD Kota Tomohon Robi Kalangi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Lainnya itu tidak ada, tidak boleh. Oh, jadi Pak, untuk ini apa ada himbauan-himbauan dari? Jadi himbauan untuk tidak melakukan pendakian. Maksudnya langkah juga dari ini apa misalnya melakukan penyampaian di? Jadi kami juga akan melakukan kerjasama juga dengan Babinsa, TNI juga kami dengan polisian dan pemerintah setempat kami akan melakukan langkah-langkah untuk membatasi pendakian di puncak gunung. Oh, jadi itu yang informasi kemarin itu bahwa peningkatan cuma memang jadi itu tidak ada peningkatan. Tidak ada peningkatan, sudah dari lalu itu Pak. Jadi setiap kali terjadi peningkatan dari pos pemantau biasanya yang instansi yang langsung diberitahu itu dari Kepala BPBD. Oh, pasti diberitahu. Yang pasti sekarang level 2. Masih level 2 atau waspada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang, Madura selesai melakukan pendataan wilayah terdampak bencana kekeringan musim ini. Pendataan tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan perwakilan dari 14 pihak kecamatan. Hasilnya tercatat ada puluhan wilayah terdampak kekeringan kritis, bahkan salah satu wilayah perkotaan yakni Kelurahan Gunung Sekar berstatus kering kritis. Kepala BPBD Sampang Asroni mengatakan bahwa dari hasil kesepakatan dengan perwakilan kecamatan ada 67 wilayah kondisinya kering kritis. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Madura, ada Hanggara Pratama yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Hanggara. Halo, Saudara Firda. Hanggara, bisa dijelaskan ada berapa total wilayah kecamatan yang seluruh desanya terdampak bencana kekeringan musim ini? Siap, terima kasih Firda. Sesuai data yang berhasil dihimpun dari Kepala BPBD Kabupaten Sampang Asroni, jika memang ada 67 wilayah terdampak kekeringan dan dari puluhan wilayah, diantaranya 66 desa dan 1 wilayah kelurahan kecamatan Kabupaten Sampang. Dan namun terdapat 3 wilayah yang menjadi atensi khusus dari pemerintah daerah karena kondisinya memang memprihatinkan.
Dan untuk 3 wilayah kecamatan itu adalah Kecamatan Tambelangan, Kecamatan Karangpenan, dan Kecamatan Ompen, karena memang seluruh desa dari masing-masing kecamatan tersebut dalam status kering kritis seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan daftar kecamatan yang tidak terdampak kekeringan di Sampang sendiri? Nah, sebenarnya ada 14 kecamatan di Kabupaten Sampang dan 11 diantaranya terdampak dan 3 sisanya tidak terdampak. Dan untuk 3 kecamatan yang tidak terdampak itu merupakan Kecamatan Ompen, Camplong, dan Kecamatan Ketapang. Memang di tahun-tahun sebelumnya 3 kecamatan ini tidak terdampak kekeringan kritis karena mata air atau sumber air di masing-masing kecamatan mencukupi kebutuhan masyarakat setempat, meskipun digunakan untuk mencuci ataupun mandi dan dikonsumsi sehari-hari seperti itu, Firda. Anggara, kemudian apa upaya BPBD Sampang sendiri untuk menanggulangi bencana kekeringan di sana? Siap. Untuk penanggulangan bencana kekeringan tahun ini dari pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten Sampang, bahwa dalam waktu dekat akan melakukan suplai atau dropping air bersih. Dan hal itu bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Sampang, begitu pun dengan perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Sampang. Namun untuk realisasinya sendiri masih belum jelas, sebab pengajuan anggaran bantuan tersebut masih proses dilakukan. Dan penyampaian dari Asroni selaku Kepala BPBD Kabupaten Sampang bahwa untuk jumlah anggaran yang dimiliki Kabupaten Sampang masih belum diketahui apakah cukup untuk melakukan bantuan dropping air bersih. Namun pihaknya memiliki opsi, yakni akan meminta bantuan jika nantinya anggaran daerah tidak mencukupi untuk menyuplai air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan seperti itu, Firda. Baik, terima kasih wartawan Tribun Madura Hanggara Pratama atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Jumlah lokomotif terparkir rapi di depo lokomotif Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kereta yang terparkir tersebut merupakan lokomotif lama, beberapa berusia puluhan tahun, serta ada pula yang ratusan tahun. Meski sudah berumur, namun kondisi lokomotif yang ada di depo Ambarawa ini sangat terawat. Tak hanya lokomotif berbahan bakar solar atau kereta api diesel, lokomotif uap yang usianya lebih dari 100 tahun pun masih terjaga dengan baik kondisinya. Pasalnya, lokomotif-lokomotif tersebut dirawat secara berkala oleh PT KAI yang ada di Ambarawa. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun Jateng, ada Budi Susanto yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Budi. Ya, selamat sore rekan Frida. Selamat sore Budi. Budi, bisa dijelaskan apa saja yang dilakukan tim perawatan di depo lokomotif Ambarawa untuk menjaga kondisi koleksi lokomotif di sana? Di depo lokomotif yang ada di Ambarawa di sini, meskipun di tengah pandemi dan pemberlakuan PPKM level 3, tapi tim perawatan di sana tetap melakukan maintenance. Jadi pengecekan baik itu suku cadang dan pengecekan spare part ataupun mesin, dan pengecekan kabin-kabin kereta di gerbong-gerbong juga dilakukan, Bida. Seperti itu. Kemudian koleksi lokomotif tertua ini tahun berapa yang ada di depo lokomotif Ambarawa? Baik, untuk koleksi tertua tercatat di sana lokomotif berseri B25 itu buatan dari Jerman, yang hanya ada 3 yang didatangkan di Indonesia dan beroperasi resmi ketika tahun 1902. Di situ waktu zaman kolonial masuk, dan hingga kini kondisi lokomotif itu sangat baik dan tetap terjaga kondisinya, baik mesin maupun kabin-kabin di sana, Frida. Budi, mungkin bisa dijelaskan perawatan ini apakah juga dilakukan ketika kereta tidak dioperasikan untuk mengangkut para wisatawan? Para pekerja di sana, terutama di bagian perawatan, tetap melakukan perawatan. Meskipun beberapa waktu lalu dan sampai sekarang PPKM level 3 ini masih diberlakukan. Jadi hampir setiap pekan sekali perawatan tetap dilakukan, Frida. Pengecekan detail dan segala macam itu tetap dilakukan oleh pekerja-pekerja yang di sana, Frida. Begitu. Oke, Budi, kemudian apa kendala yang dihadapi oleh tim perawatan ketika merawat yang lokomotif yang ada di depo lokomotif Ambarawa sendiri? Baik, kendalanya adalah di sana adalah suku cadang, karena ini kan lokomotif yang sudah ratusan tahun di sana, jadi suku cadangnya sangat jarang sekali. Bahkan waktu
dari kepala depo lokomotif sendiri mengatakan satu kran saja itu harganya bisa sampai 7 sampai 10 juta. Jadi perawatan yang di sana memang benar-benar detail dilakukan. Jadi memang jika ada kerusakan sedikit pun gitu langsung diganti dan dicarikan spare part-nya agar tidak meluas ke part-part lainnya. Jadi memang kendalanya di sana adalah mendatangkan spare part yang langsung dari Jerman. Begitu, Frida. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Depo Lokomotif Ambarawa, Suryanto. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Nanti kita perawatan lokomotif dari B2503. Perawatan ini semua dalam kondisi baik dan siap operasi. Tidak ada kendala ataupun tertekan. Intinya loko siap operasi dan bisa digunakan. Proses perawatannya kita tadi hanya tes bocoran-bocoran aja, kita nyalakan dari pagi jam 9, terus tadi jam 11 baru bisa kita uji coba maju mundur. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Masih di tengah pandemi, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firananda, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!